Bab 7. Istri untuk sang mafia. Cari ke kampung itu. Mungkin saja kita menemukan petunjuk, kata Evander. Mereka masuk ke wilayah itu dan kebetulan bertemu dengan pemuda bertubuh kurus di tepi jembatan. Pemuda itu agak sedikit takut karena sosok serta penampilan dari Evander dan anak buahnya yang perlente tapi nampak kejam. "Hei kau! Sini!" panggil Evander. Iya, Pak. Ada apa ya?" tanya pemuda dengan pakaian sederhana itu. "Panggil saja Isman." Dalam pikirannya, Evander dan anak buahnya adalah seorang DC atau debt collector yang sedang menagih hutang. "Saya sedang mencari pengedar barang haram. Saya curiga jika pelakunya kabur dan bersembunyi di kampung ini," jelas Evander mengaburkan hal yang sebenarnya. "Wah, jadi mereka ini intel," batin Isman. Dengan ekspresi kaget yang nampak di wajahnya. "Oh begitu, Pak. Serem juga ya, kalau sampai ada pengedar barang haram yang masuk kampung ini. Kredibilitas saya sebagai anak karang taruna bisa jatuh nih," ucap Isman. Evander mengerutkan keningnya ketika mendengar ucapan pemuda di hadapannya. "Kalau boleh saya tahu, bagaimana ciri-cirinya orang itu? Dia laki-laki atau perempuan?" cecar Isman. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah pencerahan bagi Evander. Ia sudah muak belusukan begini demi menyelesaikan urusan ayahnya. Evander tidak suka perkelahian yang mungkin akan membahayakan nyawanya. Dia laki-laki dewasa. Posturnya tinggi besar. Wajahnya kebarat-baratan dengan rambut hitam sebahu, jelas Evander. Isman langsung mengerutkan keningnya tanda berpikir. Mencocokkan data yang barusan disebutkan oleh pria di hadapannya ini. Gak mungkin ah. Masa temen kumpul kebonya, Arumi pengedar. Tapi kalau itu semua benar, wah mantaplah. Biar sekalian diusir saja mereka dari kampung ini. Dasar perempuan sok suci, cuy. Batin Isman. "Hei, kau tahu tidak?" tegur Evander dengan suara baritonnya. Iya, Pak, Bang. Kayaknya sih saya pernah lihat yang ciri-cirinya seperti tadi Anda sebutkan. Tetapi saya tidak dapat memastikan kalau orang itu adalah yang kalian cari, jawab Isman takut-takut. "Di mana? Cepat antar saya ke sana," hardik Evander. "Boleh, Pak. Tetapi, saya mau sholat maghrib dulu ke musola. Kebetulan, sudah azan tuh," jelas Isman. Disahuti oleh gema suara panggilan sholat untuk umat muslim itu. "Baiklah. Kami akan ikut dan menunggu di sana," ucap Evander, meskipun sedikit tak mengerti apa yang dimaksud oleh Isman. Mereka semua, Evander dan anak buahnya mengikuti Isman yang ternyata mau ke musola. Kebetulan, di saat yang sama Mustafa juga mengajak Max ke musola untuk sholat. Pria berwajah tampan kebulean itu masih mengenakan baju kemeja jadul milik mendiang ayah Arumi dan juga kain sarung lusuh milik Mustafa yang lusuh. "Sampai kapan aku pakai baju begini? Percuma saja mandi sampai bersih kalau pakaiannya saja bau," batin Max, menggerutu. Ia menyesali keadaannya yang belum bisa bergerak bebas. Setengah mati mengakali ponselnya dengan alat charger yang ada tapi tidak ada yang pas dengan ponsel mahal miliknya itu. Baru setengah jalan dari rumah Arumi. Max menangkap siluet penampakan dari Evander dan anak buahnya dari kejauhan. "Oh, shit. Mereka ada di sini," umpat Max dan langsung balik badan. "Kenapa?
Nak. Ayo, nanti keburu igamah, ajak Mustafa seraya menarik lengan Max. Saya sholat sama Arumi saja ya di rumah. Kasian kan dia sendirian, kata Max beralasan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu memilih menjadi imam sholatnya Arumi. Pade malahan senang, kata Mustafa tersenyum. Max pun langsung berjalan cepat. Bahkan kini setengah berlari. Max memegangi bahunya yang kembali terasa nyeri. Untung saja, ia membawa obat paten yang cukup untuk beberapa hari. Ya, mafia harus selalu membawa obat hasil racikan mereka. Sebagai pertolongan pertama apabila terluka. Evander dan anak buahnya itu tidak masuk ke dalam tempat ibadah tersebut. Mereka semua menunggu di pelataran masjid saja. Maaf. Kalian semua mau menunggu di sini atau mau sekalian masuk ke? Evander mengangkat tangannya sebagai jawaban sebelum pemuda itu menyelesaikan ucapannya. Oh, maaf deh, kirain, Isman menggaruk kepalanya dan berlalu meninggalkan orang-orang asing ini di depan musola. Evander sudah muak karena harus menunggu selama hampir setengah jam. Ternyata, Isman tengah berkompromi dengan Pak RT dan juga sebagian warga. Terbukti, yang kini menghampiri Evander ada beberapa orang. Mari, kita ke rumah saya, ajak Pak RT. Evander berdecak menahan geram. Memusingkan sekali pikirnya. Mencari seorang saja sungguh memakan waktunya. Hingga malam, Evander dan para anak buahnya terus diinterogasi oleh Pak RT. Mafia model apa mereka ini? Pak RT justru curiga jika Evander dan anak buahnya adalah komplotan pengedar itu juga. Sebagai aparat dirinya tidak akan gegabah membiarkan orang asing berbuat kegaduhan di kampungnya. Karena itulah, aparat RT tersebut berinisiatif mencari tahu dulu siapa mereka ini sebenarnya. Evander yang sudah lelah dan bosan memilih untuk menyerah dan pergi. Tentu dengan rencana yang ia susun untuk hari berikutnya. Kenapa mereka dibiarkan pergi Pak RT? Kan ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan suaminya Arumi. Cecar Isman. Pemuda yang memergoki Max saat itu. Pemuda pengangguran yang lamarannya ditolak oleh Arumi. Bukan karena pemuda itu tidak tampan dan pengangguran sehingga Arumi menolaknya. Akan tetapi, karena pemuda itu sama sekali tidak ada niat untuk bekerja dan memilih menikmati harta dari kedua orang tuanya saja. Di rumah, Arumi sedang bersiap untuk sholat namun pintu kamarnya tiba-tiba dibuka dengan kasar. Brak! Astagfirullah! Kaget Arumi seraya berbalik. Ia pun semakin kaget ketika melihat siapa yang telah membuka pintu kamarnya dengan tidak sopan begitu. Ngapain kamu balik lagi? Panik Arumi yang langsung mencari atasan mukena untuk menutupi bagian atas kepala serta wajahnya. Sementara itu, pria di hadapannya justru mematung kaku dengan kedua mata terbelalak. Kamu, Arumi? Tanya Max dengan ekspresi seperti orang bodoh. Bukan. Aku kuntilanak penunggu rumah ini, sahut Arumi asal. Hah? Max semakin terkejut. Sebenarnya dia masih tidak percaya kalau wanita cantik luar biasa, di hadapannya ini adalah si gadis ninja yang ia nikahi dadakan. Aku mau sholat. Kalau kamu masih mau melongo silakan, kata Arumi yang kini sudah rapi dengan mukenanya. Tak ada jawaban dari Max. Arumi meneruskan ibadah wajibnya itu dengan perasaan yang tidak karuan. Hingga, wanita muslimah ini mengucapkan istighfar berkali-kali demi mendapatkan ketenangan. Max,
memilih duduk di pinggir kasur dan memperhatikan setiap gerakan sholat yang Arumi lakukan. Tapi, bukan itu yang sebenarnya ia pikirkan. Gila. Kupikir dia menutup wajahnya karena berwajah jelek atau cacat. Tapi ternyata, Max tidak meneruskan apa yang terucap di dalam hatinya. Meskipun ia sama sekali tak habis pikir. Kenapa Arumi melakukan itu semua? Untuk apa? Apakah dia ini seorang agen rahasia yang tidak boleh diketahui identitasnya? Max malah semakin mumet dengan jalan pikirannya sendiri. Hingga tanpa ia sadari, Arumi sudah selesai dengan kegiatannya dan kini berdiri di hadapannya. Silakan. Kamu bisa gantian pakai sajadahnya, kata Arumi, seraya menundukkan wajahnya. Ia tak memiliki keberanian untuk menatap Max, apalagi mata kebiruan pria itu begitu menyihirnya. Walaupun Arumi sadar jika ia sah saja dan halal untuk menatap suaminya sendiri. Apa? Sholat? Max bertanya dengan tergagap. Ia masih syok dengan kenyataan yang disaksikannya saat ini. Bayangannya wajah Arumi itu buruk rupa. Mendengar pertanyaan dari Max barusan, sontak membuat Arumi mendongak. Kamu kan belum bisa sholat. Kenapa malah pulang ke rumah? Sedangkan, kalau di musola kan kamu bisa mengikuti gerakan imam. Cecar Arumi heran. Max menelan ludahnya susah. Tenggorokannya tiba-tiba tercekat. Wajah tanpa celah di hadapannya ini membuat lidahnya kaku. Bab 8. Kenapa, Mas? Tanya Arumi lagi. Hingga Max tersadar dari lamunannya, karena panggilan yang terdengar aneh di telinganya. Jadi, sebelumnya apa agama kamu, Mas, Muslim atau? Mendapati pertanyaan berulang dari Arumi, Max hanya menggelengkan kepalanya. Apa itu agama? Apakah sepenting itu? Tukas Max, dengan rahang mengeras. Sejak awal masuk rumah ini selalu saja yang dipertanyakan adalah agamanya. Arumi langsung mengucap istighfar pelan. Gadis ini menghela napas lebih dulu. Rupanya semua tidak semudah yang ia pikirkan. Mungkin akan lebih melelahkan dan sulit dibandingkan dengan apa yang ia bayangkan. Arumi sebelumnya telah menolak beberapa lamaran pria yang datang padanya. Karena selain belum menemukan yang sesuai di hatinya, Arumi juga ingin mewujudkan mimpinya. Selain itu, Arumi bukan hanya menghidupi dirinya melainkan juga sang paman yang sudah tidak bisa lagi bekerja berat. Tentu saja penting. Karena agama adalah panduan hidup manusia, jelas Arumi, seraya ikut duduk di pinggiran tempat tidur. Max semakin keras berusaha menguasai debaran jantungnya. Matanya tak lepas dari wajah mempesona di hadapannya ini. Wajah Arumi yang cantik alami tanpa polesan make up selapis pun. Ketika kecil, Mama pernah mengajakku ke sebuah tempat ibadah. Beliau membakar sebuah benda panjang seperti lidi. Setelahnya aku lupa. Karena banyak memori masa kecil yang sudah kubuang, jelas Max dengan tatapan nanar. Apa mamamu orang Tionghoa? Lalu ayahmu? Kulik Arumi lagi. Ia merasa saat ini adalah momen yang tepat untuk mengorek asal-usul pria yang telah menjadi suaminya ini. Max tidak fokus dengan pertanyaan dari Arumi. Dia malah melirik bibir merah alami wanita di hadapannya yang merekah. Max malah membayangkan bagaimana rasanya. Apakah manis atau gurih? Ya, mendiang Mama adalah keturunan Asia Timur. Sedangkan Papa, Max tidak meneruskan jawabannya. Hatinya mendadak panas ketika mengingat nama pria yang darahnya mengalir di dalam tubuhnya itu.
Arumi seketika paham. Ada kenangan suram yang disimpan oleh Max. Dan, pria itu belum bisa membagi dengan saat ini. Ya, itu wajar. Hubungan mereka belum ada 1 hari. Max, tentu belum bisa membuka kisah hidupnya secara keseluruhan pada Arumi. Bisa bicara banyak begini saja itu sudah cukup bagi Arumi saat ini. Setidaknya ia dapat membaca karakter suaminya sedikit demi sedikit. "Boleh tahu apa pekerjaanmu?" tanya Arumi lagi seraya menatap lekat wajah Max. Karena Arumi pikir, saat ini tampang suaminya masih terlihat muda. Apalagi, kalau raut wajahnya sedang melongo seperti ini. "Tidak, aku tidak bekerja pada siapapun." "Apakah itu juga merupakan masalah bagimu?" tanya Max, datar. Pria itu memalingkan wajahnya dari Arumi. Ia tak mau wanita di hadapannya ini mampu membaca isi pikirannya dari mimik wajah. Entah kenapa, ia ingin terbuka akan kisah hidupnya kepada Arumi. Wanita bak bidadari yang secara tiba-tiba menjelma di hadapannya ini. Padahal, selama ini Max selalu menutup diri pada siapapun. Bahkan di dalam perkumpulan hitamnya. Tak ada satupun yang tahu latar belakang serta basic kehidupannya. Max melampiaskan semua yang dilarang dalam dunia gelap itu. Di mana isinya adalah kejahatan, kriminal serta perebutan kekuasaan. Arumi sengaja tidak mengorek lebih jauh mengenai agama suaminya ataupun masa lalu pria itu. Sampai sini Arumi seakan tersadarkan. Mungkin saja, Allah sedang memberikannya sebuah misi spiritual padanya. Justru ia penasaran dengan apa yang terjadi pada Max, hingga pria itu bisa berada di dalam kamarnya. "Boleh Arumi tahu, kenapa Mas bisa masuk ke dalam kamar ini?" telisik Arumi. Dia sungguh penasaran. "Aku dijebak. Ada yang ingin menghabisiku. Tapi, semua itu tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Aku, tidak semudah itu dilenyapkan." Tanpa sadar, Max meluapkan amarah dan juga emosi yang terpendam di depan Arumi. Hebatnya, Arumi bisa menguasai keterkejutannya dengan senyum yang ia sematkan. "Sial. Dia malah tersenyum." Max semakin berusaha keras menahan gejolak yang timbul pada dirinya. Allah selalu mempunyai maksud dengan segala kejadian yang kita alami. Termasuk ketika menciptakan kita di dunia ini sebagai manusia. Entah, kalau saja Allah menciptakan Arumi sebagai seekor capung. Mungkin, Arumi hanya bisa menikmati indahnya dunia selama 24 jam saja, tutur Arumi, sambil sesekali menoleh ke arah Max yang terus memperhatikannya. "Jadi, kamu hanya punya Pak De Mustafa?" tanya Max. Mulai tertarik pada kehidupan istri dadakannya ini. Arumi mengangguk pelan. Setelah ia mengusap ujung matanya yang berair. Max sedikit terkejut karena Arumi seperti menahan tangisnya. Entah, seberat apa kehidupan Arumi sebenarnya. "Aku lapar," kata Max, tiba-tiba demi mengalihkan pembicaraan. Lagi pula memang sejak pagi belum ada satupun makanan yang masuk ke dalam perutnya. Salah sendiri, tak suka makanan kampung. Max juga sibuk mengakali ponselnya yang mati. Arumi menghela napas lega karena Daniel tidak melanjutkan pembicaraan yang mereka bahas barusan. Arumi terkadang masih sesak jika mengingat kepergian keluarganya. Arumi pun pergi keluar. Tak lama dia kembali dengan mie instan dan juga telur. Arumi berpapasan dengan sang paman. Arumi meminta Mustafa agar mengajak suaminya tidur dengan sang paman. "Mana boleh begitu, Nduk. Bagaimanapun dia suamimu. Kalau tidak dibiasakan lalu mau sampai kapan terbiasa?"
Siapa tahu kamu bisa mengulik asal-usulnya lebih cepat. Jika kamu belum siap, sampaikan dan minta keridoannya, tutur Mustafa panjang lebar. Arumi akhirnya mengangguk patuh. Walaupun hatinya berdebar tak karuan. Arumi membuat makanan cepat saji. Lalu menyiapkannya di depan ruang tamu. Arumi memanggil agar Max ikut duduk di atas balai. Rumah kediaman yang ia tempati bersama Mustafa memang sangatlah sederhana. Karena, memang ini rumah bangunan lama. Bahkan tak ada perabot yang bagus apalagi mewah. Hanya ada balai bambu sebagai tempat duduk. Makanlah, Mas. Isi perutmu, kata Arumi. Melihat mie instan yang mengeluarkan uap panas itu, selera Max langsung membuncah. Tak sadar ia menghabiskan makanan itu dalam sekejap. Setelah ini, tidurlah, bisik Arumi. Max sempat terkesiap. Di mana? Tanya Max yang berdiri di dapur sambil melihat Arumi mencuci piring. Terpaksa, Arumi mengizinkan pria yang sudah menjadi suaminya itu tidur satu ranjang dengannya. Tidur saja di atas ranjang. Tapi tolong jaga jarak. Arumi belum terbiasa tidur dengan orang lain apalagi laki-laki, ucapnya jujur. Max yang sudah merasa sangat lelah, dan sakit di sekujur badannya hanya mengangguk. Ia butuh mengistirahatkan raganya yang sejak malam kemarin bergelut dengan pertempuran. Seandainya Arumi tahu, betapa pria di dalam kamarnya ini belum lama mengalami hal yang luar biasa. Hingga Max, termasuk orang yang beruntung karena bisa lolos dari maut berkali-kali. Pemuda itu melepas kemejanya kemudian pergi tidur dengan bertel 4 jang D4 Arumi hampir melompat ketika menengok ke atas tempat tidurnya. Ya Allah! Ujian apa ini yang sedang kau berikan pada hamba? Batin Arumi itu seraya mengalihkan pandangannya dari tubuh atletis milik Max. Penampakan yang menggoda naluri manusia normal sepertinya. Seumur-umur bahkan Arumi selalu menjaga pandangannya dari penampakan seperti ini. Untung saja, pada saat ini pemuda itu sudah halal untuk dia lihat tubuhnya. Tetapi, tetap saja Arumi tidak sanggup menghalau debaran di dadanya yang tak seperti biasa. Ada sekelumit rasa takut yang hinggap dalam hatinya. Akhirnya, Arumi terpaksa mengalah dengan tidur beralaskan sajadah. Sedangkan Max, sebenarnya masih terjaga dengan kedua mata yang terbuka sempurna. Pikirannya sedang berkelana kemana-mana sekarang. Kenapa dia malah memilih tidur di bawah? Decak Max dalam hati. Bab 9. Kamu, kenapa tidur di bawah? Tanya Max dengan suara beratnya. Dia mengantuk tapi juga memikirkan Arumi yang tidak mau satu ranjang dengannya. Arumi mendongak dan langsung duduk sambil memegangi dadanya. Karena saat ini Max menatapnya dengan tajam dalam keadaan bertelanjang dada. Sontak Arumi menunduk, menjauhkan pandangannya dari penampakan yang menggetarkan itu. Dia itu kenapa? Batin Max tidak sadar bahwa kelakuannya yang telah membuat Arumi bertingkah aneh. Naiklah. Kau yang mempunyai kamar ini dan juga ranjangnya. Biar aku yang di bawah, kata Max penuh keyakinan. Walaupun sebenarnya dirinya belum pernah tidur di lantai sebelumnya. Entah kenapa, Max merasa tidak tega jika Arumi yang tidur di bawah sana. Arumi kembali mendongak tapi cuma sekilas. Dia tak kuasa melihat sosok di hadapannya yang begitu menawan ini. Apalagi, Arumi sebelumnya tidak pernah melihat laki-laki bertel 4 jang D4 begini. Apalagi sekilas Arumi melihat di dada Max yang bidang itu terdapat tato yang menyeramkan. Tidak apa. Biar Arumi saja.
Lagi pula, Arumi sudah sering ketiduran di atas sajadah, kilahnya. Naik, atau aku yang angkat ke atas. Kecam Max tegas. Arumi langsung tersentak. Dia pun menurut kemudian meletakkan bokongnya ke sisi ranjang lainnya. Arumi langsung merebahkan tubuhnya lalu menutupinya dengan selimut hingga kepala. Max juga kembali merebahkan tubuhnya kemudian melirik sekilas ke arah Arumi yang memunggunginya. Max tahu kalau raga Arumi saat ini sedang gemetar. Wanita itu benar-benar takut berada dekat dengannya. Max pun meminta selimut dan bantal pada Arumi lalu pamit keluar kamar. Arumi menoleh ke arah di mana suaminya menghilang. Di saat pria itu tak ada lagi di dalam kamarnya, Arumi kembali bisa bernapas dengan normal. Apa dia mau tidur di balai bambu? Ah, biar sajalah. Daripada di sini, yang ada aku tidak tidur sampai pagi, gumam Arumi. Di depan, Max tertidur karena lelah telah menguasainya. Setidaknya ia sedikit tenang saat ini. Musuhnya takkan mungkin mengetahui persembunyiannya. Max memutuskan mengumpulkan tenaga malam ini agar besok kembali bugar. Max harus memikirkan bagaimana cara dia kembali ke markas dengan aman. Malam hari di pos Kamling, di mana beberapa warga ronda seperti biasa. Isman mulai mengeksekusi rencananya. Ia takkan membiarkan Arumi tenang dan bahagia di atas penderitaannya. Apalagi, pria yang merupakan suami Arumi dicuriga sebagai pengedar narkoboy. Wah, bisa-bisanya si Arumi nampung penjahat di sini. Kagak bener dah ini mah, men. Kita kudu labrak tuh keponakannya Mustafa. Ujar salah satu ini warga yang merupakan tetua di kampung ini. Benar sekali itu. Bagaimanapun Arumi telah mencemari kampung kita dengan kehidupan bebasnya. Ternyata selama ini, keponakannya Mustafa itu membohongi publik dengan pembawaannya yang alim, sambung warga lainnya. Isman tersenyum smirk ketika para warga itu termakan ucapan provokatif darinya. Mereka pun serempak akan mengumpulkan yang lainnya untuk segera melabrak Arumi. Waktu bergerak dengan cepat. Sementara itu, Arumi sejak subuh tadi telah berusaha keras membangunkan pria yang secara agama telah sah menjadi suaminya itu. Dia melakukan itu karena Arumi merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan perihal ibadah kepada Max. Tetapi, Max hanya menggeliat. Arumi yang tidak berani melakukan lebih dari itu pun memilih pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan dan memasak air. Arumi kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan. Bagaimanapun Arum harus melayaninya, gumamnya pelan seraya meletakkan minuman teh panas dan juga omelet di atas meja. Arumi, ingat kalau suaminya itu sepertinya tidak suka makan nasi. Suamimu, tidak dibangunkan toh, Nduk? Tanya Mustafa, pada Arumi yang baru saja masuk kembali ke dapur. Sudah, Pade. Tapi ya gitu, susah dibanguninnya. Tidurnya seperti kerbau, jawab Arumi sedikit kesal. Jangan begitu, Nduk. Bagaimanapun dia itu suamimu. Kamu harus menjaga nama baiknya. Dia adalah sosok laki-laki yang Allah hadirkan dalam hidupmu. Kamu bertanggung jawab atasnya. Paman tahu, Arum pasti paham, kata Mustafa, menyadarkan Arumi akan kekeliruannya. Astagfirullah. Arumi mengusap dadanya. Maaf ya, Pade. Arum terbawa emosi. Padahal, ini semua adalah ketentuan dari Allah. Apapun yang terjadi pada kita, tentu tidak lepas dari kehendaknya, kata Arumi dengan ekspresi penuh sesal. Tidak seharusnya ia menceritakan kejelekan Max meski kepada pamannya sendiri.
Apalagi dengan nada emosi serta parahnya lagi, mengibaratkan suaminya itu bagaikan hewan. Ya sudah. Kamu ada jadwal ngajar pagi ini kan di madrasah? Tanya Mustafa. Iya, Pak De. Setelah mandi dan mencuci baju, baru Arum berangkat, jawab Arumi. Dia juga akan memasak untuk makan siang dua laki-laki di rumah ini lebih dulu sebelum berangkat kerja. Arumi juga sudah berniat membuat camilan kerupuk seblak yang bisa ia jual nanti ke anak didiknya maupun teman-teman seprofesinya. Beberapa saat kemudian, Arumi berpamitan pada sang paman kemudian berlalu keluar rumah dengan membawa produk jualannya yang ia tenteng di tangan kiri. Sementara di bahu kanannya tersampir sebuah tas kain. Arumi menghela napas kemudian melafazkan doa, sebelum ia melangkah menjauhi pekarangan rumahnya. Ia menguatkan mentalnya untuk menghadapi para warga yang mungkin nanti akan memandangnya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Hanya Engkau ya Allah yang tahu apa yang menjadi niatku, gumamnya sambil menutup pintu pagar rumah sederhana itu. Sementara itu, Mustafa sudah pergi ke kebun kecilnya setelah pagi membersihkan musola. Pria berusia senja itu lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat ibadah beberapa waktu karena memang tanggung jawabnya sebagai marbot. Sisanya dia akan ke kebun kecilnya mengurus tanaman palawija dan juga beberapa ayam peliharaannya. Baru juga selangkah Arumi menjauh dari rumahnya, dia mendapatkan teriakan dari salah satu warga. "Hei, Arumi!" panggil ibu-ibu dengan dasternya. Arumi pun terkejut. Dia sontak menoleh dan tetap tersenyum ramah di balik nigopnya kemudian menyapa dengan salam. "Assalamualaikum Bu," sapa Arumi pada wanita yang merupakan ibu dari Isman. Seorang ibu, yang lamaran anak perjakanya pernah Arumi tolak. Semua karena Arumi juga tahu jika Isman suka bermain judi online. Sementara di rumah dan di lingkungan kampung pria itu terkesan alim karena seringnya ke musola. Padahal, Isman memiliki niat busuk. Bahkan uang di dalam kotak amal musola yang hilang adalah akibat dicuri oleh pemuda itu untuk modal judinya. Arumi mendapatkan info tersebut dari Mustafa. Akan tetapi, Arumi memilih diam demi menjaga nama baik pemuda itu di depan kedua orang tuanya. "Keterlaluan kamu, Rum. Kurang ajar banget kampung kita jadi tercemar begini karena perbuatan dosa kamu. Bisa-bisanya, rumah peninggalan nenek kamu ini dijadikan tempat mesum. Kamu mau bikin sial kita semua, ya?" Hardik salah satu warga dengan keras. Hingga, beberapa warga yang lain pun ikut mencemooh Arumi. Saking ramainya, sampai Max yang sedang tertidur di ruang tamu pun merasa terganggu hingga akhirnya pria itu membuka matanya. Apa yang terjadi dengan Arumi di luar? Kenapa dia dikerumuni warga? Gumam Max seraya menyibak tirai sedikit demi melihat ke arah luar. Matanya sampai memicing demi menghalau silau matahari.